mau sapa dulu nih. Apa kabarnya ya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat sedikit lagi. Apa kabarnya ya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik tetap dalam keadaan yang semangat ya. Walaupun tadi pagi mungkin bangunnya buru-buru gitu ya, bahkan belum sempat sarapan, tapi sudah siap memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai memuji Tuhan, memulai ibadahnya, aku mau lihat dulu deh seberapa semangat sih adik-adik. Kita undang bangkit berdiri dulu ya Kak, kita bernyanyi. Yuk adik-adik bangkit berdiri semua, jangan ada yang duduk-duduk, jangan ada yang tiduran. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Adik-adik sudah semangat, kita kasih tepuk tangan. Yeay. Nah, adik-adik boleh duduk, tarik nafas, buang nafas. Kita mau siap-siap nih memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kami di rumah kami masing-masing, Tuhan yang kiranya menolong kami supaya kami boleh menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang juga mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan yang kiranya menganugerahkan kesembuhan, supaya boleh bersama-sama dengan kami kembali, bisa memuji, memuliakan, juga mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami, Tuhan yang memimpin. Di dalam Kristus Yesus kami mau berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, persiapkan Kidung Jemaat juga Alkitabnya. Halo anak-anak yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Walaupun kita secara online, tapi tidak mengurangi kemuliaan bagi Allah. Kita mulai ibadah dengan bernyanyi dari nomor buku nyanyian 81 ayat 1. Yuk adik-adik dibuka ya buku nyanyian HKBP nomor 81. Kita bernyanyi dengan bangkit berdiri. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku, Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku. Kau disalib sampai mati agar abadi. Puji syukur tak henti kepadamu ku beri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum yang ke-8. Bunyinya demikian. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 402. Yuk adik-adik dibuka kembali Kidung Jemaatnya nomor 402. Kita nyanyi dengan bangkit berdiri. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terenggan bila Tuhanku membimbing ku di malamku tenang. Pengakuan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan atau epistel pada minggu ini yang diambil dari Roma 3 ayat 24. Epistel pada minggu ini atau biasa disebut ayat bulanan dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kali lagi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya di semua di dalam hatinya. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari nomor 715 ayat 1. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715. Agunglah kasih-Mu ya penebus, Kau berikan nyawa-Mu menebusku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, itulah janjiku kepadamu.
kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman warta. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Ya, untuk warta minggu ini kita seperti biasa masih ibadah online untuk minggu ini, minggu depan. Lalu untuk tugas sekolah minggu ya Kak yang di WA itu tetap dikerjakan. Nanti disampaikan oleh kakak abang sekolah minggu di hari Selasa atau Rabu, nanti dikumpulkan hari Jumat malam maksimal jam 20.00. Lalu untuk persembahan kita kumpulkan setelah ibadah, misalnya mama sama papa ibadah siang, nanti kita titipkan atau dikirim ke nomor rekening gereja yang ada di warta jemaat. Nanti tanya sama papa sama mama untuk pemberian persembahan. Lalu untuk di grup WA nanti tiba-tiba nanti kakak-kakak ada mau games, jadi kita sama-sama seru-seruan bareng di dalam grup WA. Nanti cepet-cepetan lebih benar yang mana, nanti ada pengumumannya dan ada hadiahnya juga ya Kak ya? Iya dong Kak. Oke, itu warta dari sekolah minggu. Kembali ke Inang Sinto. Sekarang kita akan bernyanyi anak-anak, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan jangan lupa persiapkan persembahannya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini Engkau telah memperbolehkan kami Tuhan, walaupun kami secara online memuji dan memuliakan nama-Mu, tidak mengurangi kemuliaan-Nya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelajaran bagi anak-anak kami, begitu juga dengan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga tumbuh kembang mereka, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Terlebih Tuhan sekarang, lebih Tuhan
jauhkan dari penyakit yang musim sekarang Tuhan. Berkati juga dengan orang tuanya. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-68. Demikian bunyinya. Judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala masalah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah firman ini yang diambil dari Matius pasal 26 ayat yang 57 ini sampai 68 mengenai penderitaan Yesus yang ditangkap oleh serdaju-serdaju dan dibawa menghadap Kayafas. Mereka menuduhkan yang tidak benar dilakukan oleh Yesus. Mereka mencari-cari alasan untuk menangkap Yesus. Tidak ada kesalahan yang ada dilakukan oleh Yesus. Tapi bangkit 2 orang dari antara orang itu dengan mengatakan dusta palsu untuk menghujat Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu menangkap Yesus lalu membawanya ke Mahkamah Agung untuk menyerahkannya dan untuk menyalibkan Yesus. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus menjelang kematiannya di kayu Golgota. Jadi anak-anak kami yang kami sayangi, penderitaan Yesus ini untuk menebus dosa-dosa kita sangat besar. Darahnya yang kudus menebus kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu anak-anak, semua harus percaya kepada Yesus, karena Yesuslah jalan satu-satunya untuk mencapai tempat yang abadi. Maka
Renungkanlah anak-anak penderitaan Yesus untuk menebus kita orang yang hina dan berdosa ini. Demikianlah dulu khotbah di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, kami telah membacakan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan penderitaanmu Tuhan menjelang kematianmu. Engkau disalibkan di Golgota ya Tuhan. Oleh bulu-bulu-Mu Engkau menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, anak-anak kami di sini Tuhan, mereka yang belum begitu mengerti akan penderitaan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjelaskan ke dalam hati mereka, supaya mereka Tuhan lebih mengetahui bagaimana Engkau membebaskan kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, biarlah Tuhan mereka bertambah-tambah berkat, tambah-tambah Tuhan rezeki, supaya mereka bisa mengurus anak-anaknya dengan baik. Tuhan, di akhir-akhir ini Tuhan, kami tidak dapat berkumpul di gereja-Mu ini karena situasi, karena keadaan masih belum pulih Tuhan. Engkaulah yang tahu Tuhan, bagaimana Tuhan itu penyakit datangnya dan kemana Engkau buang, Engkau sajalah yang tahu Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu. Kami hanya mohon perlindungan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, hapuskan dari hadapan-Mu, supaya kami datang ke hadapan-Mu menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi kembali, Yesus itulah satu-satunya. Yuk adik-adik, sebelum menutup ibadah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dan wajahnya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Kita bilang apa sama Inang? Terima kasih Inang. Tuhan memberkati. Terima kasih juga anak-anak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi Dadah. minggu depan.